illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ila hadarati wa nihan bil mursalin wal awliya wal syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama il amilin wal musannifin al mukhlisin al mujahidin fi sabilillah wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidatul qadirat billahi summa sayyidis sayyidina wa qurui masilsilati ma'ayman syamil. Summa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibi ya bari wa bari khususan ilahu. Allahumma ghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa'akrim nuzulam wa wasi'marahum wa dirhum janal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit terus kita doakan, insyaallah damang di sabiha-biharina. Allahumma rabban nas arzibil basaish anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan wa birusaqam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firlana amin. Allahumma stajib, Allahumma stajib. Insyaallah doa kita dikabuli jamaah, semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, istiqomah di dalam taat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi fid dharain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita melanjutkan syarah makruhatu is-shalah. Makruh salat. Jumlah seluruhnya ihda wa ishrun. Di sini ada 21. Definisi makruh kita ulang kembali Pak. Makruh itu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Ma yusabu ala tarkihi, perkara yang mendapat pahala jika ditinggalkan, itu makruh. Wala yu'aqabu, dan tidak disiksa ala fi'lihi jika dikerjakan.
dilakukan. Ya, itu Pak makruh. Jumlah seluruhnya makruh salat itu ada 21. Kemarin baru 6 Pak ya, sekarang 7. Pertama, jalu yadai fi kamai, ya menyimpan kedua tangannya di kedua lengannya. Ini Pak, ya. Ini makruh Pak. Ya, ada pun anu nanggeuy ya, anu nanggeuy ya. Nanggeuy. Atau napi kieu Pak. Makruh nih. Komok ya. Kan yang benar kemarin Pak sudah hayat salat ya. 1, 2, begini. Itu yang afdol ini. Gitu. Jadi tidak begini juga. Itu tidak begini. Tidak. Nah, itu. Saya kaitannya dengan apa? Lengan. Pertama nih makruh. Itu yang kedua iltifatu biwajih, melirik dengan kepala. Nah, kalau tidak ada hajat, tidak keperluan, tapi upami ngaliekna ningali barang aman ya, aman, udah nggak geger lagi boleh. Kalau ada hajat, makanya ya mungkin kalau kita bawa barang-barang, kalau sehari-hari seperti begini mungkin barang-barang apa yang dibawa Pak ya, mungkin dalam kondisi musafir mungkin mawi nggak nyimpen sendal terus di mana Pak? Atau di tempat sendal lah nyimpen sendal. Jangan di depan, mungkin tas yang di dalamnya ada barang berharga boleh. Janten sieun urang teh kumaha salat teh boleh, sehingga sambil salat boleh dilirik ya. Wah, gitu pas sujud terus teu aya baru dilieukeun. Gitu. Kemudian isyarat binahwi ainu hajib, ya isyarat Pak dengan mata, dengan hal apa, dengan halis utek-utekan gitu makruh gitu Pak ya. Kemudian apa isyarat dengan bibir makruh. Selanjutnya yang keempat, menjaharkan di tempat yang semestinya disirkan, ya jahar di tempat sir gitu Pak ya. Tapi tetap meskipun sir artinya pelan, tetap harus diucapkan karena kan ada rukun qauli Pak ya. Jadi lain ada aya rukun gerentes di nama ada aya gitu Pak ya. Jadi menjaharkan di tempat yang mestinya disirkan itu makruh. Ya, yang sir yang jahar tempatkan pada tempatnya. Yang kelima, khamisah ikhtisar, melak cangkeng, baik di dalam salat ataupun di luar salat, karena tanda ta'ajub ya, itu pekerjaan orang-orang kafir. Kelima, keenam, israfun fi salat, rusuhan gitu Pak ya, dina salat menirusu bacaan bismillahirrahmanirrahim amin. Rusuh Pak. Tapi kadang-kadang untuk cepat-cepat untuk bersama-sama takbiratul ihram itu hukumnya menjadi sunnah gitu. Jadi kan sudah bersama-sama nih mau sholat berjamaah gitu, mempercepat takbiratul ihram imam dan mau itu kadang-kadang menjadi sunnah. Tapi kalau untuk cepat-cepat agar bisa sholat berjamaah karena keburu qomat, kita dari rumah kemudian lari sehingga masang kancing jeung masang sorban jadi Pak salia gitu Pak, jadi masang kancing dan luhur dihanap di luhur jadi kieu tah si acup kayak gitu dari rusuhan teh intinya teh imam gede. Ya, waidrokul Jumat, tapi kadang-kadang cepat-cepat untuk bersama-sama menunaikan Jumat itu ya kadang-kadang menjadi wajib. Itu yang keenam kemarin. Wasabi'uha, sekarang ketujuh, tagmidu jafnah in khafa dararan, ya menutup kelopak mata janten beureum gitu Pak ya, menutup kelopak mata in khafa dararan jika takut menimbulkan bahaya, itu makruh. Wa illa fala karohata, tapi kalau tidak menimbulkan bahaya tentu fala karohata, maka hukumnya tidak menjadi makruh. Sawaul a'ma wal basir, baik itu orang buta atau orang yang melihat. Li'annal jafna yasjudu mau, karena waktu sujud ya kelopak mata itu mengikuti, harus dibuka. Dulu sudah disampaikan.
Wa qad yajibu idza kana al-auratu sufufan. Kadang-kadang menutup kelopak mata ini dalam salat hukumnya menjadi wajib jika melihat aurat orang lain gitu Pak ya. Hukumnya menjadi wajib. Jadi tutup kelopak jika melihat aurat, atau kadang-kadang bisa saja menutup kelopak mata ini menjadi sunat ka'an shalla ila haitil muzaffir, jika memang kita sedang sholat melihat dinding yang terukir, yang dihias gitu kan ya. Makanya kan dinding di depan itu jangan terlalu banyak hiasan-hiasan gitu kan. Di luhur madamnya dek tangah wae gitu Pak ya, kan disunahkan dari awal menundukkan kepala gitu. Jadi muzawwi ada yang terukir gitu Pak, muzayyin yang terhiasi, bima yusasil kubro, karena itu matak mengganggu pikiran, matak mengganggu konsentrasi sholat, maka kadang-kadang menjadi sunnah, kadang-kadang menjadi wajib, tapi juga kadang-kadang menutup kelopak mata hukumnya menjadi makruh jika memang tidak ada madharat yang ditimbulkan gitu. Nah itu takmil. Wa thaminuha, yang ke-8 makruh salat itu adalah ilsaqu adudaihi bijambai fi ruku'i wa sujudihi. Ilsaq, menempelkan kedua lengannya dengan pinggir kedua perutnya dalam ruku dan sujud ya. Jadi lengan dengan perut disatukan. Bisa dipraktekkan enggak? Ada yang praktek, coba ke sini. Ya, kumpulkan lengan dengan perut di dalam ruku dan sujud. Artinya apa? Menempelkan lengan dengan janbun, janbi piring. Ya. Di dalam ruku dan sujud Pak, biar saya saja nih praktekkan karena tugas saya. Ya, tapi kan dulu sudah disampaikan di dalam Fathul Qorib, justru kalau perempuan itu harus menempelkan kedua sikunya dengan sisi-sisi perutnya. Yang hukumnya menjadi makruh itu adalah tatkala menempelkan tangan dengan dengan perut. Contoh dalam ruku. Itu Pak ya. Bisa saja kan menempelkan kedua lengan dengan bijan baihi, adudaihi, kedua lengannya dengan kedua perutnya. Baik ruku di dalam sujud. Makanya di dalam ruku tangan tidak boleh menyatu nih sisi lengan ini dengan iya, ulah nempel sarang perut gitu kan itu. Ilsaq ya. Wa sujudihi, dan ya menempelkan lengan dengan perut dalam sujudnya. Jadi nengkurap gitu Pak. Sehingga ini menempel. Kan harus renggang kalau sujud itu Pak. Ya. Begini kan? Yang tidak boleh itu lengan menempel dengan perut. Gini kan? Makruh. Yang harus ini. Nah, gitu, kedah katingal kelek. Ngahalangan batur. Nya ari kieu-kieu teuing mah halangan batur. Atur we lah, saling menghargai dengan tetangga Pak ya, gitu. Gitu. Nah, justru yang makruhnya itu adalah menempel dengan perut, itu makruh. Ilsaq. Baik, jadi ada di sini ya. Ya. Betul. Betul. Itu bukan batur Oh gitu ya. Jadi sebetulnya mah gini nggak jadi masalah. Nggak mau gini nggak jadi kan masalah nama lamun kieu merenang ngajeduk ka batur. Makanya posisinya yang penting lengan jangan menempel dengan perut saja itu Pak. Jadi gini juga boleh. Jadi seluruh sejajar Pak ya. Nah, ini kan tidak menempel. Nah, yang salah itu adalah menempelkan. Gini Pak. Terkecuali bagi perempuan menempelnya itu adalah kadang-kadang menjadi sunnah karena nahan dua pinareupna Pak. Sekali lagi, perempuan gitu. Kadang-kadang di dalam Fathul Qorib itu nanti keterangannya. Kalau bagi laki-laki hukumnya menjadi makruh. Tapi kadang-kadang bagi perempuan hukumnya menjadi sunat tatkala ruku dan sujud menahan dua
Apa Pak ini teh? Dua susu nak gitu. Jangan teh kayak antuyan. Gitu, antung-antungan. Gitu. Nah itu Pak, ya. Nah, jadi Pak, kalau begini tidak menjadi masalah sebetulnya kalau leluasa mah gitu. Kan yang jadi masalah itu tidak ada keleluasaan sehingga tadi Pak matak pas saya jeung tatangga gitu. Gitu. Ya, menempelkan. Oh iya, nanti akan ada ya makruh-makruhnya itu ya. Itu ilsaq ya. Kemudian yang kedua, ilsaq batni bifakhidahi, menempelkan dua perutnya dengan kedua pingpingnya piruku dan sujud. Ya, napal Pak. Beteung jeung pingping. Pingping ini kan ya kumaha Pak nempelkeun beteung jeung pingping dina ruku jeung sujud. Hukumnya makruh. Gitu. Ya, 80 kan dulu sudah disampaikan pada bab ruku Pak ya, ruku yang benar gimana. Sama halnya juga dengan sujud, menempelkan perut jeung paha. Nah, ini Pak. Ya, hanya engap. Nah, itu hukumnya makruh. Gitu Pak ya. Gitu. Jadi wayahna terkenal tiris eta mah hukumna makruh we. Da tiris mah teu aya urusanana make jeung kudu napalkeun beuteung jeung baru lamun napalkeun beuteung jeung pamajikan tah eta ubar tiris mah Pak. Ilsaq ya. Batni perutnya dengan kedua pahanya. Bir ruku was sujud, dalam posisi ruku dan sujud itu hukumnya menjadi makruh. Bisa dipahami Pak? Bisa. Watasi'uha 9 iqa'ul kalbi, jongkoknya gogog. Wa huwa ilsaqul yatai bil ardi. Ya, contoh-contoh. Ilsaqul yataihi fil ardi, menempelkan kedua imbitna di lantai, kedua bujurna di lantai. Nah, itu Pak, imbit di lantai, kedua imbitna di lantai, gitu ya. Wa nasoba sakoi, nasoba kemudian menjulurkan kedua betisna. Kieu kan. Wa doa ya deh alal ardi. Kieu. Iya, ieu kan jongkokna gogog. Hukumna makruh Pak. Baik di dalam iftiros ataupun di dalam tasahud awal atau tasahud akhir. Jadi makan menjulurkan kedua betisna itu yang jadi masalah nate. Tapi kalau tidak menjulurkan kedua betis mah disebutnya nanti ini tawaruk sunnah. Ada tawaruk, ada iftirosh. Ini kan masalahnya menjulurkan, membentangkan kedua apa? Betisnya. Sakun itu artinya betis. Sambil kedua tangannya disimpan. Kieu calik teh. Atau akan kalau di luar sholat kan tidak boleh juga Pak duduk seperti begini ya. Duduk menempelkan kedua imbitnya di lantai, kemudian menjulurkan ke depan nih kedua betisnya, kemudian kedua tangannya seperti begini. Ya ngabehaik ya hukumnya makruh. Tapi tentu kalau di dalam sholat menjadi makruh. Kalau di luar sholat ke hiji kurang adab. Rasulullah itu tidak suka duduk seperti begini Pak. Kalau mau memang dengan satu tangan. Ya, terkecuali lamun nyeri cangkeng beda elat nata. Ya bisu gitu. Nah, gitu. Jadi ngabaheuhai gitu. Itu hukumnya makruh. Lak cangkeng deui. Ari melak cangkeng mah kieu gitu. Nah, itu ya. Wa naul akhar itu macam jongkok kaleb gitu ya. Itu satu bagian. Wa naul akhar bagian yang lain yang termasuk ikaul kalbi itu ayyadoa torfa asabi rijlaihi, menyimpan torfa ujung asabi rijlaihi kedua ujung kedua jari-jari kedua kakinya ke belakang. Waruk bataihi alal ardi, kemudian kedua lututnya di atas lantai. Ya begini Pak.
Wa alyahi alaika, kemudian kedua imbitnya di atas kedua mata kakinya. Nah, ini juga hukumnya menjadi makruh dalam sholat. Makanya tasahud awal dan tasahud akhir tidak boleh begini. Ya kalau untuk kesehatan mah di luar sholat date kaikat ku syarat jeung rukun itu jadi masalah kan. Ini mah posisinya di dalam sholat yang terikat oleh syarat dan rukun gitu. Tapi kalau posisinya memang iftiros itu afdol, malah hukumnya menjadi sunat. Jadi iftiros itu ya kaki yang kiri Pak ya, imbit ditahan oleh kaki yang kiri. Nah ini iftiros. Justru ini mah hukumnya sunat. Ya, kemudian kan kedua jarinya apa? Jari-jarinya ini ya tegak. Nah, ini hukumnya menjadi sunat, dianjurkan. Maka duduk ini disebut duduk iftiros. Maka di sini dikatakan wa hadza sunnatun fi kulli juz'in yu'aqabu harakatan lima safa'alahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnal iftiros afdal minhu li'annahu aksar asyur. Yang termasuk kebanyakan pendapat yang masyhur ya duduk iftiros di dalam tasyahud awal atau di dalam dalam seluruh salat, baik duduk di antara dua sujud ataupun dalam tasyahud awal. Ya, itu duduknya afdol, malah itu hukumnya menjadi sunnah gitu Pak ya. Kemudian kalau dalam tasyahud akhir, tentu itu kaitannya dengan apa? Tawaruk. Ya Pak, tawaruk itu ya kedua imbit langsung mengenai lantai ya seperti begini. Justru tadi yang menjadi makruh itu menjulurkan Pak? Betisnya gini ya. Ini kan duduk gogog Pak ya. Gitu. Gogog kan ya gitu. Hukumnya menjadi makruh. Nah itu Pak, bisa dipahami mungkin ya. Wa isyruha wa asyaroha yang ke-10 yang termasuk makruh salat itu adalah nakratul ghurab. Matuk gagak. Gimana matuk gagak? Yaitu darbul ardi bijabhatihi indah sujud. Ya, menempelkan keningnya ke lantai. Kecok tanpa dibarengi dengan tumaninah, hukumnya makruh. Tapi kalau dibarengan oleh tumaninah mah, dan memang kan yang harus menempel kening waktu sujud, tidak menjadi masalah. Kan ari matuk teh gitu kan, sebentar ya tidak dibarengi dengan tumaninah, maka hukumnya menjadi makruh tanpa dibarengi dengan tumaninah. Tapi kalau dibarengi dengan tumaninah ya sudah termasuk sujud. Makanya dulu sudah disampaikan bukan hanya saja kening, justru menjadi sunnah jika memang hidung juga dikenakan waktu sujud. Jadi bukan hanya punten gitu. Nah, kieu Pak. Ulah tarang hungkul. Oh, kieu. Makruh. Ya, tapi kalau dibarengan dengan tumaninah sok sanaos tarang hungkul sudah termasuk anggota sujud karena dahi yang menempel, tidak menjadi masalah. Itu kalau dibarengi dengan tumaninah. Tapi kalau tidak dibarengi dengan tumaninah, hanya mematukkan saja kening ke lantai, maka hukumnya menjadi makruh. Ya gagak itu kan patukan gagak gitu disebutnya. Nah, gitu. Jadi nakratul ghurab gitu. Ya, satu hadi asyaruha ke-11 iftirasus saba fi sujudihi. Ya, iftirasus saba fi sujudihi. Bi ayyadu azira'ahi alalardi, menyimpan. Nah, itu Pak Dadang tadi ya. Ini hukumnya makruh. Menyimpan zira'ahi kedua sikunya alal ardi kama yaqalus sabah. Iya, menyimpan di dalam sujud nih. Jadi menyimpan kedua sikunya di mana Pak? Di lantai. Sebagaimana yang dilakukan oleh binatang buas. Dek apa Pak? Dek nangkep dek rekep gitu lah. Nah, gini Pak Dadang, hukumnya makruh. Makanya di dalam sujud tidak boleh nih kedua tangan gini. Nah, jadi karena kenapa? Tadi diibaratkan kama yaqalus saba, sebagaimana yang dilakukan oleh binatang buas yang mau menerkam, rekep gitu kan. Kan gitu Pak awahanana ya. Jadi menyimpan kedua sikunya di lantai. Nah, itu. Maka hukumnya itu menjadi makruh. Wasani asyaroha ke-12
Al-mubalaghatu fi khafdir ras'u fi ruku, ya, terlalu menundukkan kepala di dalam ruku. Ya, hukumnya makruh. Makanya kan dulu sudah disampaikan, ya, bagaimana ruku yang sempurna ada 3 teknik. Sambil kedua tangannya direnggang, kemudian lututnya diluruskan. Nah, ini terlalu menurunkan kedua apa, Pak? Menurunkan kepalanya. Ini makruh. Menundukkan kepala. Nah, jadi memang ya harus 90 derajat. Lurus nggak Pak atasnya nih? Ya gitulah kira-kira. Dulu sudah dicontohkan Pak ya. Kemudian wasalisa asyaraha, yang ke-13, itolatu tasyahud awal fi ghairil ma'mum. Nah ini Pak, memanjangkan, ya. Yang ke-13 di sini, ke-13 di sini. 14 itu. Oh ya, bolehlah. 14, itolatu tasyahudil awal fi ghairil ma'mum, memanjangkan tasyahud awal fi ghairil ma'mum, yang bukan dalam bermakmum. Artinya, ya, tasyahud awal itu tidak usah apa-apa. Bihaitsu zadahu walau bi sholati alal al-dua amma idarami pala karuhata. Berarti cukup tasyahud awal itu bagi munfarid. Ya, bagi sendiri. Itu Pak, sampai apa? Sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jika menyelesaikan tasyahud awal sampai doa, sampai sholawat wa ali dan dan doa, maka hukumnya menjadi makruh. Jadi kalau sendiri cepat-cepat lagi. Gitu. Jadi tidak usah diselesaikan bacaannya sampai wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallait, kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Jadi memanjangkan tasyahud awal bagi munfarid hukumnya menjadi makruh. Tapi kalau bagi sholat berjamaah sudah disampaikan, jika imam lelet bacaan tasyahudnya, artinya begini Pak, imam at-tahiyyatul mubarakah, alon-alon gitu Pak ya imamnya, sedangkan makmum at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah assalamu alaina wa ala ibadil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sementara imam masih at-tahiyyatul. Boleh makmum melanjutkan bacaannya sampai akhir. Bisa dipahami Pak, kalau konteksnya berjamaah. Jadi kalau imamnya lelet kemudian makmumnya cepat, boleh makmum menyelesaikan semua bacaan tasyahud akhir dalam tasyahud awal jika imamnya lelet. Bagaimana sekarang kebalikannya? Apa? Imamnya yang cepat, makmumnya yang lelet. Imam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, makmum baru assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Makmum cengkat, imam cengkat, makmum ikut berdiri saja meskipun bacaannya belum selesai kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa dipahami Pak? Tapi kalau konteksnya munfarid hukumnya menjadi makruh jika menyelesaikan wa ala ali sampai doa. Gitu. Ya, jantan nyata kayak ngalami teuing. Data saud awal mah termasuk apa? Sunat abad gitu Pak ya. Ya memang kaitannya dengan sunat abad kemarin ya 7 baru ya dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Nah itu. Warabi asyaroha ke-15 14 di sini mah 14 Pak. Beda mungkin ya? Beda. Ya enggak apa-apa lah. Mungkin di sana jumlahnya 22 apa ya? Ya sama ya. Warabi asyaraha 14 al-ittiba'u walau li ghairi rajul. Ittiba'. Apa itu ittiba'? Wa huwa ayyaj'ala wasata ridaihi tahta mankibai. Ya, ini yang suka pakai apa Pak? Sorban. Jadi kan ini kan sorban Pak. Ini sorban. Kalau nu dibengker ke sini apa namanya? Imamah. Jadi ada sorban, ada imamah. Beda. Kalau imamah mah disimpan di mana Pak? Di sini ya, di kepala itu imamah. Kemudian kalau torbusyun topi, kalau ini kolan suatun, peci gitu Pak. Kalau ini rida Pak. Nah, ini marida. Ittiba ayyaj ala wasatori tahtaman ki.
al-aiman wa tarbi al-aisar. Hukumnya menjadi, makanya kalau pakai apa-apa nih di satu pihak oke hanet ya gitu. Tapi kadang-kadang kade masangnya jangan apa menjadi apa-apa menjadi makruh ya, menyimpan tengah-tengah rida di bawah melebihi di bawah apa-apa. Nah, ini kan ini tengah-tengahnya apa ya? Itu ya. Agak puiting jika hareuta. Hukumnya makruh. Kalau mau Pak Dodo ya diukur kudu sarua di tengah-tengah Seimbang. ya, kudu saimbang. Gitu kudu saimbang gitu ya. Jadi kan kadang-kadang sok aya deh gubay atawa nu ka tukang teh ngagubay ge ya atuh sing benar lah make. Sakira mau ambil resen mah kanten nanti jantan masalah. Memang nggak ciri khas gitu gak pakai apa-apa pakai rida itu ya. Kemudian apa juga kan menjadi makruh jika memang Pak sudah sama gitu ya, tapi kedua ujungnya di atas tangan kiri. Makruh Pak. Allah makruh. Oke, toyang. Makanya harus dijulurkan Pak rida ini. Maaf, rida. Jadi jangan sampai nanti apa-apa mengikat pakaian, jangan sampai ke mengikat pakaian dan rambut masuknya. Bagusnya Pak kalau pakai ini dijulurkan begini dalam takbiratul ihram, iya tete kenging di jero. Bagusnya mah apa Pak? Di luar, biar menjulur saja. Gitu. Apa biar yang menjulur ke bawah. Gitu. Jadi tidak apa-apa, tidak di dalam. Kalau di dalam nanti ditakutkan nanti akan menjadi makruh, yaitu mengumpulkan pakaian. Gitu kan, ini termasuk apa Pak? Pakaian tidak. Nah, jadi jangan di dalam, jangan di apa? Jangan di dalam, harus apa? Mesti sama halnya nanti dengan rambut yang selanjutnya nanti. Nah gitu. Nah ini dulu Pak. Gitu ya. Nah, jadi tidak boleh. Ya, bukan tidak boleh, hukumnya menjadi makruh. Artinya ya tidak beraturan. Makanya harus posisinya seimbang. Gitu. Wa khamis asyaruha 15 tasbikil asabi. Ya, tasbik. Apa itu tasbik? Wa huwa idkhalu ba'daha fi ba'din. Memasukkan jari-jari yang satu terhadap jari-jari yang lain. Gitu Pak ya. Hukumnya makruh. Ya, memasukkan jari-jari yang satu dengan jari-jari yang Allah. Ya makruh. Gitu ya. Ya. Amma kharija salat fa in kana fil masjid muntar li salat wa lam yusabil qiblah bahwa makruhun aidan wa illa fala. Sama halnya Pak, menunggu salat akan ditegakkan di dalam masjid. Ya, contoh orang lain selagi apa Pak? Lagi sholat sunat gitu ya. Karena imam sudah ada, waktu sudah selesai, Bapak berdiri di mana? Di belakang. Kikiran tah. Hukumnya makruh Pak. Meskipun apa? Belum sholat. Tapi kalau di luar masjid mah tidak menjadi masalah, silahkan. Tapi selama aktivitas memasukkan apa Pak? Jari kikian gitu Pak. Dek sholat nungguan 2 menit deui teh kikian Bapak teh trek de. Nah itu teh makruh di dalam masjid. Gitu. Gimana lamun ngedrek kencang geng? Gitu. Mungkin itu nanti termasuk apa? Laparku. Ya, ini tasbih dulu Pak ya. Tasbih dulu, memasukkan jari-jari yang satu kepada jari-jari yang lain. Nah, jadi jika menunggu salat untuk ditegakkan masih posisi di dalam masjid, maka hukumnya menjadi makruh. Jadi Pak posisinya, maaf, kan tanggung nih mau salat sunat waktu sudah sebentar lagi apa Pak? Iya. Bagusnya berdiri atau duduk Pak? Berdiri. Itu kan ya bagusnya berdiri atau duduk Pak kira-kira? Datang menunggu orang karena sebentar lagi nunggu orang mungkin satu lagi mau apa? Sedang sholat sunat. Kita masuk, bagusnya pas masuk itu tidak tidak sholat sunat, artinya tidak qobliyah Pak ya. Nah, bagusnya duduk atau berdiri Pak? Ya. Kalau mau berdiri tekeng di payun. Karena sebab kalau mau di depan duduk. Etika berarti.
Jadi kalau mau beri caleng-caleng nangtung we di ditu ngalangan batur ditu pengker salat sunat mereskeun kurang adab eta teh Pak. Jadi kalau mau berdiri kajian ngelesen kemana Pak? Di belakang dulu. Nah gitu. Ini mungkin termasuk adab-adaban Pak ya. Ya etika. Jadi jangan sampai selonong boy gitu langsung dipangharupna. Bari nangtung we gitu. Orang lain kan semuanya sedang menyelesaikan salat sunat. Nah, itu mungkin ke arah sana gitu. Kemarin ada pertanyaan dari jamaah seperti begitu. Abdullah katanya apakah berdiri ataupun duduk? Sebetulnya mah tidak ada hukum. Apakah mau berdiri mau duduk silahkan. Cuma tadi adab-adaban saja. Kalau mau berdiri di belakang lah. Kalau mau di depan duduk. Itu saja mungkin. Gitu. Jadi lebih kepada etika mungkin Pak ya. Nah itu. Bisa dipahami Pak sekarang. Nah jadi kade upami teu salat sunat ngantosan ulah nangtung di payun, upami bade nangtung di mana? Di pengker we lah. Gitu. Kecuali tinu. Kecuali ya pas sesak padedet gitu Pak ya. Contoh masjid kecil semuanya mau melaksanakan sholat apa? Sholat jenazah sama-sama berdiri ya. Nah mungkin kalau sama-sama berdiri mah di depan juga tidak menjadi masalah. Gitu. Yang jadi masalah itu ya yang satu duduk, yang lain berdiri sementara sholat mau ditegakkan. Nah itu. Kan sok pertama utama. Jadi datang mau cari sok pertama. Ya utama, tapi posisinya tidak mengutamakan orang lain kalau posisinya berdiri. Makanya duduk saja sejenak tidak menjadi masalah. Itu kadang-kadang ya lebih menjadi kemuliaan bagi diri. Sadisa asyaraha waqala Syekhuna Muhammad ibn Hasbullah tapi Syekh Muhammad Hasbullah berkata inna tasbih yurasunas Pak, sesungguhnya tasbih memasukkan jari yang satu kepada jari yang lain yurisunuas mewariskan ngantuk. Jadi lamun tetunuh pikiran ya Pak ya insya Allah bakal tunuh gitu ya, mewariskan ngantuk katanya. Jadi bukan menghilangkan ngantuk, justru yuris ya mewariskan tunuh gitu. Jadi lamun tetunuh-tunuh pikiran we pasupkeun jari terhadap jari hati. Nah sugan we datang pitunuhkeun gitu. Tetunuh wae kumaha. Gitu. Tetunuh wae mah loba pikiran ngalayang gitu. Tempelan pun beureum. Wasadisa asyaraha ke-16 tafarqul asabi. Oh iya ini nih termasuk apa tafarqu. At-tafarqa huwa masdaru tafarqa ala wazn tadahraja. Ya, tafarqa mengambil wazan tadahraja. Tafarqa tadahraja qala fil qamus farqaul asabi ay naqdaha wa darabaha litasabut. Tafarqa ini adalah mengibaskan Pak. Ya, mengibaskan kedua tangan sehingga keluar suara. Nah, tadi kalau kata Pak gimana nih? Iya termasuk mengibaskan nggak? Ngibaskan cangkeng sehingga menimbulkan apa Pak? Ya suara. Ya masalahnya kan tadi Pak menimbulkan suara atau kersolat kerak gitu Pak ya. Nah ini makruh. Ya sama dengan mengibaskan ini juga menahan sehingga keluar apa Pak? Suara. Nah, kersolat juga sama, sok sangajan cangkeng gitu, selisaut karena ada suara. Apalagi kalau mengibaskan tangan sehingga mengeluarkan suara, maka ini juga hukumnya menjadi makruh, bisa dipahami. Tadi mungkin itu ya konteksnya mungkin mengeluarkan suara di dalam sholat. Kadang-kadang hukumnya menjadi makruh. Yang disebutnya itu tafarqo. Aina qadaha wa daraba biha litasawwud. Iya, mengibaskan tangan atau memukul sehingga mengeluarkan suara. Wasabiha asyaraha 17 al-isbal. Oh iya, isbal Pak, makruh. Wa huwa irkhawil lizari 'alal ard. Ya, ngemawi kedah sineger tengah ngagapuy teuing samrung teh. Teu kenging disebutna isbal hukumnya makruh. Ngagantung teuing luhureun apa Pak? Pitis. Ya pitis. Ya kan ada etika, ada estetika Pak ya. Jadi di luhur teuing gitunya. Nah, makruh. Gitu. Hanap teuing makruh. Tapi kalau bagi perempuan tidak termasuk isbal karena punya kewajiban untuk menutup aurat.
Bisa dipahami Pak, Bu. Jadi kalau perempuan justru harus dia apa? Dijulurkan, yang ngagapui, sehingga tatkala sujud mampu menutup apa? Auratnya, karena seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat. Tersingkap di dalam sholat, maka sholatnya akan menjadi batal. Jadi bagi perempuan kadang-kadang hukumnya bisa saja menjadi sunnah, tapi kalau laki-laki hukumnya menjadi makruh. Boleh dicontohkan jangan Pak? Contohkan Pak Yogi. Ya, iya lah, ayah. Anggo saru, anggo sinja. Selalu bermuncang. Mungkin ya Pak Isbal. Iya. Bang kanggo sarung nak ieu kudu puyan. Aya Isbal ya Pak. Dan numawi gitu. Atau nanti kapun Pak mengumpulkan kain itu tidak boleh. Hukumnya akan menjadi mungkar makruh juga. Mengikat baju ya, dan mengikat apa? Mengikat rambut nanti selanjutnya. Ini saja dulu. Ini Isbal Pak, makruh. Gitu ya. Atau ya dia apa di atas luhur teuing gitu Pak ya. Gitu luhur teuing. Nya atau si negara tengah we lah hanap teh itu luhur teuing gitu ya. Sejajar dengan memuncangan. Pan indah katingalina oge nya Pak. Itu memuncangan. Nah itu. Islam itu indah Pak ya. Panjang dilipat. Kalau kaitannya dengan isbal mah justru akan menjadi makruh, akan menjadi bagus, menghindari dari kemakruhan. Bisa dipahami Pak? Karena ditakutkan mungkin kaitannya dengan isbal gitu. Sehingga maaf kalau tidak dilipat menjadi isbal justru akan menjadi makruh. Ya lipat saja, tidak menjadi makruh. Ngan kada yang ngalipatna ulah jangkung-jangkung teh nepikeun ka sakieu. Banjir. Gitu. Ya. 5 menit lagi Pak ya. Wasamina asyaraha yang ke-18 busok amaman wa yaminan. Kada Pak, meludah ke depan kemudian meludah ke kanan, itu makruh. La yasaron tidak, tapi tidak menjadi makruh jika meludah ke arah kiri. Jadi meludah ke kanan dan ke depan hukumnya makruh. Di khabari syaikhain, karena ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, idza kana ahadukum bis salat, jika salah seorang di antara kalian salat, fa innahu yunaji rabbah. Ya, salat itu adalah tempat bermunajat antara hamba dengan Allah. Fala yubazzikna baina yadi, jangan sampai meludah baina yadi, antara kedua tangannya, berarti kapayun. Itu dalilnya. Wala an yamanihi, wala an yaminihi, juga tidak meludah ke arah kanan. Walakin, tapi kalaupun memang terpaksa harus meludah, an yasarihi, ke sebelah kiri. Nah, tapi sebelah kiri juga, sebelah kiri sebelah mana? Wa hadza fi ghairil masjid. Ya, boleh meludah ke sebelah kiri. Ini yang bukan sholat dilaksanakan di masjid. Kalau dilaksanakan di masjid, amma fi fayahrum. Gitu Pak. Kalau meludah di dalam masjid meskipun ke arah kiri, maka tetap hukumnya menjadi haram. Gitu. Kalaupun terpaksa harus memang meludah, ini tak sholat bisyai'in min azai, jika meludah itu ke lantai yang ada hubungannya semua dengan masjid, maka hukumnya menjadi haram. Jantan kanu lantai, tetapi gitu ya, menjadi, karena lantai ini merupakan bagian dari masjid. Tapi kalaupun terpaksa harus meludah sedangkan posisi sedang sholat di mana Pak? Di masjid, yang supitor pisobi, boleh meludah ke ujung apa Pak? Kainnya. Gitu ya, ke ujung kainnya. Jadi ke sebelah kiri, itulah ke sebelah kanan, kade. Ke sebelah kiri tapi ke ujung baju, ke ujung kain. Gitu Pak ya. Min janibil aisar, tetap posisinya sebelah mana Pak? Kiri. Sebelah kiri. Contoh mungkin kalau tidak pakai apa Pak? Tidak pakai sorban gitu ya. Jangan baju Pak, ujung baju saja ini nih. Ya, kalaupun memang tetapi ke arah kiri. Di sini dikatakan wayalifa ba'dhul ba'd. Kemudian dilipat Pak.
boleh, tidak menjadi masalah. Tentu dengan gerakan yang tidak membatalkan sholat, tidak menjadi masalah. Iya, jantan tekenging dilipat, kalau dilipat kemodah ketika ika batur tak geleuheun, maka dilipat saja. Boleh. Kalau dibatalkan sholatnya, karena misalkan boleh nggak? Ya lari nyiduhna satu lombong mah batalkeun teh. Kadang-kadang ada apa gitu ya? Ya gitu. Dibatalkan apa ya? Ya sebetulnya kalau membatalkan daripada tadi teh termasuk makruh dek nyiduh. Aduh dia di posisi di masjid, dek anu kain teu bisa batalkeun we. Nah, ya mungkin tidak menjadi masalah. Nah, tidak ada dalil yang melarang untuk Bapak membatalkan sholat, tidak menjadi masalah. Cuma konsekuensinya ya batal sholat, berarti harus memulai dengan sholat baru saja itu. Cuma masalah nama tadi teh ya teh dek sakedeung deui dek rakaat kaopat ya batalkeun ulah gitu ya. Nah, bisi memang terpaksa harus meludah. Mungkin karena ada elat mah meludah itu. Bisa saja satu elatnya mungkin nanti ada makanan yang tersisa atau nanti nuju kadang-kadang kan tanpa disadari lainnya asup laler kan kudu nyiduh kan bisa gitu. Nah itu. Pakai benda lain Pak yang harus diambil, misal pakai tisu atau pakai sapu tangan. Ya contoh Dari saku itu. Ya kan hanya kalau bisa mengambil dengan apa? Diambil ngaja gitu Pak ya. Sanes ngaja Pak di awal. Salat geus disiapkeun naon tisu dinu naon Pak? Dinu saku meureunna. Jadi lamun nyiduh teh ambil gitu kan langsung ke mana diasup gede gitu begitu Pak ya. Gitu. Nah, gimana Pak Haji nih? Saya keterangannya. Kalau memang satu tidak gerakan tersebut tidak fahisyah itu apa Pak? Tidak rusak. Karena kan yang menjadi masalahnya itu adalah takutnya itu Pak, gerakan yang memang fahisyah. Karena harus Pak, hiji kudu nyabut heula ye, hiji gitu Pak. Ditakutkan lebih dari 3 kali gerakan. Sementara menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i 3 kali gerakan di luar gerakan sholat maka mampu membatalkan sholat. Tapi kalau mungkin jika tertib mungkin wah keren nyamot tisu. Ya mungkin tidak menjadi masalah. Termasuk kalau ada ibu kita lagi flu gitu bawa tisu seperti saya ini gimana? Ya dalam sholat gitu ya. Iya tadi hukumnya makruh. Jadi konteksnya mah hukumnya menjadi makruh sebetulnya. Jadi menjadi makruh tidak gitu. Jadi memang kan busok itu kan ciduh ya. Upami tina lamai, berarti upami tina pangarung mah leho gitu. Khawatirkan kalau dari susut jadi netes. Ya tidak menjadi masalah karena ada elat. Gitu ya, ada elat tidak menjadi masalah. Tapi tadi teh jangan sampai tadi menetes ke lantai itu saja karena lantai bagian dari masjid. Kalau menetesnya ke badan kita yang sedang sholat, makanya dianjurkan tadi teh menetesnya harus ke badan atau anggota badan yang atau anggota badan boleh itu tidak menjadi masalah karena ada elat gitu ya. Dan moal patos-patos panginten meludah atana pinging sedek upami teu aya elat boleh tidak menjadi masalah. Justru akan menjadi makruh itu kaitannya apa Pak? Menyiduh tanpa ada elat gitu. Boleh tidak menjadi masalah. Mungkin Pak bisa ditasawurkan ke arah sana. Kalau gerakan sholat ya tadi saya kira kan ya kan ada HP di sini Ya terus kita membaca surat dan begini ya sampai panjang gitu ya. Terus nanti masukin lagi gitu ya. Boleh sambil sholat membaca mushaf boleh tidak menjadi masalah. Ya atur saja apakah mushaf disiapkan di depan kemudian nanti pas bakal buka lembarannya tidak menjadi masalah. Yang penting itu saja Pak, gerakannya jangan sampai gerakan fahisyah. Nanti setelah ini akan kita bahas perkara yang merusak sholat. Di antaranya itu adalah gerakan fahisyah, gerakan yang rusak. Kalau mengambil HP gitu ya
Mungkin ini tidak dilakukan dalam sholat fardu Pak ya. Iya Pak. Ya dilakukan dalam sholat sunat. Tapi ulah kena sholat sunat. Dalin sholat fardu sholat sunat ieu sanginahna we bari nyawa HP muka WA gitu kan. Kada bisa rek muka musate kalah muka WA lah. Jadi nuntung teh batal sholat apa ya. Iya. Nah itu jadi gitu kan ngajak ke dalam muka WA gitu kan. Yang buka Quran teh jadi nuntung-nutungna kan terjeda tidak lain. Nah, ini tasala bisen min azai. Jadi yang menjadi haram itu memang jika busuk, nah gitu, meludah ke arah kiri, kena lantai yang ada bagiannya dengan masjid. Tetapi yang suku meludah saja fitor pisaubihi, gitu ya, ke ujung ke ujung kainnya minjani bil aisar di sebelah kiri. Wa yalifa kemudian yalifa, dilipat ba'dahu sebagiannya. Insya Allah. Selesaikan semuanya atau cukup sudah Pak? Sudah Pak. Cukup saja. Nah, kemudian nanti yang ke-19 ya. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi barighul wasilah.